Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Malam ini sebelum kita memasuki peraduan malam, marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur atas kasih setia-Mu yang masih kami rasakan hingga pada saat ini. Engkau memberkati kami dalam setiap aktivitas kami, Engkau memberkati setiap pekerjaan kami. Biarlah Tuhan apa yang kami kerjakan berkenan dan seturut kepada firman-Mu, menjadi sukacita bagi kami dan pujian bagi nama Tuhan. Malam ini Tuhan, sebelum kami beristirahat membaringkan diri di tempat tidur, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, penuhi kami dengan hikmat yang dari sorga, agar kami mampu mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada malam ini yaitu dari 2 Raja-Raja pasal 25 ayat 1 hingga ayat 30. Ayat pembimbing renungan ayat 28. Begini firman Tuhan. Ewil Merodak berbicara baik-baik dengan dia dan memberi kedudukan kepadanya lebih tinggi daripada kedudukan raja-raja yang bersama-sama dengan dia di Babel. Demikianlah firman Tuhan. Tema renungan ini adalah perubahan harus dilakukan. Kisah kegagalan jangan sampai terulang. Kisah kesedihan jangan sampai terulang. Demikian kata-kata ini sering diungkapkan oleh orang yang pernah mengalami masa terpuruk atau gagal dan mau bangkit menjadi lebih baik, atau singkatnya berbalik arah. Ketika kita gagal, terpuruk, dan mengalami kesedihan, kita akan bertanya, mungkinkah ada kesalahan sebelumnya sehingga harus mengalami kegagalan atau kesedihan? Mungkinkah ada sesuatu yang menyimpang sehingga harus mengalami kegagalan dan kesedihan? Apapun itu, masa lalu sudah berlalu dan menjadi pengalaman, menjadi pelajaran untuk berbalik arah, melakukan yang lebih baik. Ini adalah kisah tentang runtuhnya Yerusalem oleh 2 raja terakhir di Yehuda, yaitu Zedekia putra bungsu Yosia dan Yoyakin cucu Yosia. Zedekia dan Yoyakin adalah raja yang sama-sama dengar firman Tuhan dari nabi yang sama, yaitu Nabi Yeremia, yang menyuarakan untuk bertobat dan menurut kepada didikan Tuhan. Pada ayat sebelumnya, kedua raja ini telah melakukan yang jahat di mata Tuhan, memberontak terhadap firman Tuhan, susah diatur. Maka Tuhan memberi kesempatan kepada mereka untuk dididik oleh bangsa asing yang kejam, yaitu Babel. Bangsa Babel mengepung kerajaan Yehuda, juga Yerusalem. Ketika Yehuda dibawa menjadi tawanan, berakhirlah kerajaan Yehuda, kerajaan politik dunia Daud. Mereka harus mengalami itu supaya mereka tahu dan sadar bahwa Tuhan sangat mengasihi mereka jika mereka mau kembali dan bertobat, mengikuti petunjuk Tuhan dan mendengar Tuhan. Namun keduanya tidak mengalami pertobatan yang sama. Raja Zedekia mengalami tragedi yang menyedihkan.
Matanya dibutakan oleh Raja Babel. Ia dibelenggu dengan rantai tembaga, dan anak-anak Zedekia disembelih oleh Raja Babel, juga semua pembesar Raja Yehuda. Sedangkan Raja Yoyakin hidupnya lebih baik dibandingkan Raja Zedekia, karena akhirnya ia sadar, ia kembali bertobat dan menurut firman Tuhan. Sesudah Yoyakin Raja Yehuda dibuang, maka Ewil Merodak Raja Babel berbicara baik-baik dengan dia dan memberi kedudukan kepadanya lebih tinggi daripada kedudukan raja-raja yang bersama-sama dengan dia di Babel, termasuk Raja Zedekia. Selain itu, Yoyakin boleh menanggalkan pakaian penjaranya dan makan roti di hadapan Raja Babel seumur hidupnya. Yoyakin hidup berkecukupan karena raja memperhatikan kebutuhan keseharian Yoyakin seumur hidupnya. Dalam hal ini kita harus melihat bahwa tangan Tuhan yang mengatur semuanya. Sahabat renungan malam Shalom, Tuhan selalu memberikan kepada kita petunjuk-petunjuk yang benar. Jika kita tahu bahwa kegagalan dan kesedihan kita diakibatkan oleh karena kesalahan, kelalaian, bahkan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, segeralah memperbaiki diri. Jangan menutup diri akan petunjuk Tuhan. Perubahan bukan sekadar diucapkan, tetapi dilakukan. Bangkit dan berubahlah kepada hal-hal yang baik, maka Tuhan akan memberikan yang baik pula kepada kita. Allah kita adalah Allah yang penuh dengan belas kasih dan anugerah. Ia akan memulihkan keadaan kita menjadi lebih baik. Sadar jika kegagalan kita, kesedihan kita karena pelanggaran, maka mari kita mengikuti petunjuk Tuhan dalam kehidupan kita, menyelaraskan kehidupan kita dengan petunjuk-petunjuk firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kami bersyukur kami boleh mendengarkan firman-Mu yang mengajari kami untuk hidup dituntun oleh firman Tuhan. Biarlah kami selalu taat dan setia menuruti firman-Mu dalam kehidupan kami. Sekalipun Tuhan kami mengalami kegagalan, kesedihan dalam hidup kami, tetapi berikan kami pengharapan dan semangat untuk terus hidup menuruti firman-Mu. Engkau akan memberikan hal-hal yang baik kepada kami jika kami mau taat kepada firman Tuhan. Malam ini Tuhan, kami mau beristirahat, membaringkan diri di tempat tidur, sertai kami sepanjang malam ini. Jaga tubuh, jiwa, dan roh kami, dan bangunkan kami di esok pagi, agar kami dapat mensyukuri berkat-berkat Tuhan, menikmati kehidupan yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.